Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan tafsir Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita sedikit menukil ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Penting untuk memahami apa yang sudah kita bahas. Kata beliau rahimahullah, wa'alam anna al-khitaba fi hadhihi al-ayat li ummati Bani Israil alladzina kanu mawjudina waqta nuzul Qur'an. Wa hadhihi al-af'al al-madhkurah khutibu biha wa hiya fi'lu aslafihim. Ketahuilah, kata beliau, khitab yang ditujukannya beberapa ayat yang kita baca sejak ayat yang ke-40. Ya Bani Israel, sampai tadi pagi kita baca ayat ke-61, 21 ayat. Itu khitabnya ditujukan kepada Bani Israel yang ada ketika turun Quran. Sudah kita baca penjelasan Ibnu Taimiyah, yakni yang ada di Madinah. 3 kabilah Yahudi di Madinah. Padahal perbuatan-perbuatan yang disebutkan kepada mereka adalah perbuatan aslafihim, perbuatan para pendahulu mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa nusibat lahum, tapi tetap ya, perbuatan-perbuatan para pendahulu mereka ini dinisbahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah SAW. Sehingga seringkali kita baca, ya, wa'id kultum. Terakhir kita baca, wa'id kultum ya Musa lan nasyrata. Padahal itu bukan orang-orang Yahudi di zaman Rasul yang berkata. Orang-orang Yahudi di zaman Musa AS. Tapi disebahkan kepada mereka di fawaid ajidah. Ada berapa faidah? Yang pertama, kenapa walaupun itu ada ucapan perbuatan para pendahulu mereka tetap dinisbahkan kepada mereka yang ada di zaman Rasul? Yang pertama, annahum kanu yatamaddahun wa yuzakkun anfusahum. Karena mereka yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji-muji diri mereka, mentazkiyah diri mereka. Wa yaz'umun, mereka mengaku-ngaku fadlahum ala Muhammad wa man amala bihi, ngaku-ngaku lebih utama daripada Nabi Muhammad dan orang beriman kepadanya. Ketika mereka berbuat demikian, memuji-muji diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri, mengaku lebih utama daripada Nabi Muhammad dan pengikutnya, fabayyanallahu min ahwali salafihim, maka Allah pun jelaskan bagaimana keadaan salafnya mereka, pendahulu mereka, ya, yang telah taqarra indahu, yang telah ada pada mereka, ya, keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan jelek pendahulu mereka. Yang kedua, dan ini sudah disinggung oleh Ibnu Taimiyah dalam tafsir yang kita baca, anna ni'matallah 'ala mutaqaddimin minhum ni'matun wasilatun lil mutaakhirin wa ni'matun 'alal aba ni'matun 'alal abna. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada para mutaqaddimin, para pendahulu mereka, itu sebetulnya adalah nikmat yang juga, ya, wasilah sampai kepada mutakhirinnya. Nikmat kepada moyang-moyang mereka dulu, ya, juga adalah nikmat kepada anak-anak turunan mereka. Sehingga, ya, Allah ingatkan bagaimana wa dhallalna 'alaikumul ghamam, misalnya,
kepada kalian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ghamam. Padahal bukan kepada umat yang ada pada zaman Rasul, tapi umat yang ada dulu zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa disebutkan ini? Karena nikmat kepada para pendahulu itu sebetulnya juga nikmat kepada yang mutakhirnya. Nikmat kepada aba wal ajdad, moyang, itu juga nikmat kepada anak turunannya. Yang ketiga, ana khitaba lahum bi af'al ghairihim. Khitab ditujukan kepada mereka-mereka yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal itu perbuatan para pendahulu mereka. Ini menunjukkan bahwasanya annal ummah mujtami'ah ada dinin tatakafal tasa'adalah masalihah. Satu umat yang bersatu dalam satu agama itu mesti akan saling bahu membantu, bahu membantu satu sama lain, sehingga dihukumi sama. Yang terakhir, kenapa perbuatan para pendahulu mereka yang jelek-jelek, juga ditujukan kepada orang-orang di zaman Nabi Muhammad? Kata beliau, anna af'alahum aktharuha lam yunkiruha. Karena perbuatan-perbuatan yang jelek yang dilakukan para pendahulu mereka, Bani Israel, itu kebanyakannya tidak diingkari oleh para mutakhirnya. Orang-orang belakangannya dari Bani Israel tidak mengingkari apa yang dilakukan para pendahulu mereka. Justru tadi, berbangga dengannya, memujinya. Waraldi bil ma'siyah syarikun lil asi. Padahal seorang yang ridha dengan perbuatan maksiat yang ada itu sama bersekutu dengan pelaku maksiat tadi. Sehingga walaupun mereka sendiri tidak melakukannya, itu perbuatan para pendahulu mereka, namun mereka ridha apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Sehingga dalam ayat-ayat ini pun celaan ditujukan kepada mereka. Ini bisa dibaca di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan tariqatul Quran, usul dalam Al-Quran, yang akan kita baca, ketika satu kaum itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya di atas keburukan, ada sebagian mereka yang baik, maka untuk menghindari adanya waham tadi, ada pengecualian-pengecualian. Setelah dalam ayat ke 61 tadi, bagaimana kita baca, mereka Bani Israel itu duribat alaihim adzillah wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah. Mereka ditimpa dengan kehinaan, kerendahan, kefakiran, dan mereka kembali dengan murka dari Allah. Supaya tidak ada pemahaman, tidak ada yang memahami itu semua menimpa Bani Israel, maka dalam ayat ini kita baca ternyata ada sebagian Bani Israel yang baik. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad SAW, yang berhak mendapatkan sifat iman yang mutlak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Walladzina hadu wan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasara. Diingatkan Ibnu Taimiyah rahimahullah juga dalam kitab tafsir lainnya, maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mereka beriman kepada Musa alaihissalam, yang mereka di atas agama Nabi Musa alaihissalam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sebelum diutus Nabi Muhammad.
Karena kalau sudah diutus Nabi Muhammad semuanya harus masuk Islam. Demikian juga wan nasara, maksudnya mereka yang beriman kepada Isa alaihissalam di atas millah Isa alaihissalam sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau setelah diutus Nabi Muhammad itu wajib mengikuti Nabi Muhammad. Ma min yahudiyyin wala nasraniyin sami'a maqalati thumma la yu'minu bi illa wa huwa min ashabin nar. Tidaklah Yahudi, tidaklah Nasara yang mendengar dakwahku, ucapanku, dakwahku dan tidak beriman kepadaku kata Rasul, maka dia adalah penduduk neraka. Iya, sesungguhnya orang-orang beriman, maksudnya kaum mukminin umat Nabi Muhammad dan orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam yang mati sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa yang meninggal sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya artikan demikian untuk dipahami lebih benar. Wasabiin, siapa mereka? Disebutkan sebelumnya beberapa pendapat, disebutkan 5 pendapat, dan yang beliau kuatkan adalah pendapat yang mengatakan mereka adalah orang-orang di atas fitrah. Mereka tidak di atas Yahudiyah, tidak di atas Nasraniyah, tidak mengikuti Majusiyah, tapi mereka di atas fitrah, di atas tauhid. Man kanu alal fitrah. Ini kata beliau yang terdekat mana as-sabiin. Orang-orang yang tidak memeluk Yahudi atau Nasraniyah, tapi mereka di atas fitrah, di atas tauhid. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala mereka, balasan mereka di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Iya. Khauf terkait dengan masa akan datang. Tidak akan takut, iya, apa yang akan mereka hadapi masa akan datang. Yahzanun terkait dengan yang telah lampau. Mereka tidak akan merasa sedih dengan apa yang luput di masa lampau. Ini Thariqatul Quran. Sehingga tidak dipahami semuanya zillah, semuanya dapat maskanah, semuanya ba'dur minallah. Iya, mereka yang benar-benar mengikuti Musa alaihissalam dan meninggal dunia sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dapat janji falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Adapun pada ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala la yadhlimu ahada. Allah maha adil, dan karena keadilan Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Jika semua yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya dari umat manapun, dia akan mendapat pahala. Ya, kalau dia meninggal sekali lagi sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutus Nabi Muhammad, dia harus beriman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengakui akan kerasulan beliau, kenabian beliau, dan mengikutinya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana akhi Musa hayyan," kalau seandainya saudaraku ini Musa alaihissalam masih hidup, ma wasi'ahu ila tibai, tidak ada kelapangan atas dia kecuali harus ikut aku. Sehingga sekali lagi Yahudiyah dan Nasraniyah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berikutnya, di antara thamar iman billah wal yawmil akhir, di antara buah yang akan didapat dengan beriman kepada Allah dan hari akhir adalah husul al-ajr. Seorang akan mendapatkan pahala dari Allah, wantifa al-khauf, akan hilang darinya rasa takut, tidak akan merasa takut apa yang akan datang, wal huzn, dan juga akan hilang darinya kesedihan, tidak akan menyedihkan apa yang telah lalu. Di antara ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
Ini yang tadi saya singgung, saya baca aja. Kata beliau rahimahullahu taala, annahu idza dzukira tsana'u bisyarr 'ala ta'ifatin wa kana minhum ahlu khairin fa innahu yanbaghi dzikru ulaika alladziina tasafu bil khair hatta la yakuna qadhan 'aman. Apabila menyebutkan kejelekan satu kelompok dan kenyataannya ada di antara kelompok tersebut orang-orang yang di atas kebaikan, maka kata beliau rahimahullah, seyogianya menyebut orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik tadi, sehingga tidak menjadi celaan yang umum yang merata kepada semuanya. Liannahu ta'ala, karena Allah berfirman ba'da maqala, setelah Allah berfirman di ayat sebelumnya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Ya, sebelumnya mereka adalah orang-orang yang duribat alaihimul dhillatul maskanah wa ba'u biqadmin Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Setelah sebutkan demikian keadaan Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka orang yang membunuh para nabi. Bayyana anna minhum man amana billah wal yawmil akhir. Maka Allah menjelaskan ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini tariqatul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, pada asar kita lanjut aja tafsir insyaallah. Mungkin dari soal ini kita anggap cukup, kita lanjut pada Ramadan depan insyaallah. Asar kita lanjutkan tafsir aja insyaallah.